Misi perdamaian Presiden Jokowi telah rampung dilakukan. Jokowi berhasil bertemu empat mata dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang diteruskan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin setelahnya di Moskow, Rusia. Sejumlah apresiasi diterima Jokowi yang dianggap berani mengunjungi dua negara yang sedang bersiteru. Apakah Jokowi berhasil meredam tingginya tensi kedua negara ini? Dan apakah ini akan menjadi sebuah langkah yang mampu menjadi awal dari resolusi perdamaian antara Rusia dan juga Ukraina? Atau adakah tujuan lain yang dibawa Presiden Jokowi dan menjadi oleh-oleh bagi Indonesia? Bagaimana media mencermati kunjungan Presiden kali ini? Kita akan bahas dan juga mengulas lebih jauh dalam perspektif editorial view. Dan ini bersama kami adalah Wakil Pemimpin Redaksi Detik.com, Elvan Dhani Sutrisna, dan juga Redaktur Pelaksana CNNindonesia.com, Anugrah Perkasa. Halo, selamat malam Mas Elvan, selamat malam Mas Nugi, apa kabar? Selamat malam, Bram. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, itu yang terpenting. Ya, selamat malam Mas Nugi. Baik, ini saya akan coba ke Mas Nugi terlebih dahulu. Bagaimana kemudian CNNindonesia.com begitu Mas melihat atau mencermati kunjungan Presiden kali ini? Karena kalau kita lihat dari hasilnya ini rasanya menjaga misi kemitraan strategis dengan Ukraina maupun Rusia ini lebih terasa begitu daripada misi perdamaiannya, Mas. Bagaimana melihatnya? Ya, sebelumnya memang saya kira ini menjadi lawatan yang menarik buat Jokowi. Karena apa? Karena Indonesia sendiri terhubung secara sejarah ya, secara historis dengan kedua negara. Ya. Waktu itu adalah Uni Soviet. Dan di masa awal-awal kemerdekaan, Uni Soviet itu turut membantu Indonesia untuk menjadi negara merdeka. Nah, saya kira lawatan Jokowi tidak tentu saja langsung bisa memberikan solusi perdamaian pada dua negara. Nah, ketika Jokowi datang ke Ukraina maupun ketemu Putin di Rusia, itu kan perang masih terjadi. Bahkan setelah Jokowi pulang ke Indonesia, itu perang makin sengit di Donbas. Ya. Nah, tapi saya kira ini jadi satu catatan yang menarik. Karena apa? Karena langkah Jokowi perlu diapresiasi untuk lakukan upaya damai untuk menghentikan korban lebih jauh. Yang kedua adalah ada isu tentang kedaulatan soal pangan ya, ketahanan pangan. Karena apa? Karena Rusia maupun Ukraina sama-sama pemasok utama untuk pupuk dan yang kedua adalah gandum. Nah, jadi ketika perang terjadi maka itu akan besar terhadap pasokan dua komoditas itu. Dan akan punya dampak lebih jauh ketika perang akan terus dilanjutkan. Baik, artinya Mas Nugi dari dua poin yang Anda sampaikan, begitu apalagi tadi kalau Anda sempat menyinggung soal Putin serasanya sempat mengungkit-ngungkit begitu ya jasa Soviet kepada awal kemerdekaan Indonesia. Anda melihat lebih dominan mana begitu antara misi perdamaian dan juga menjaga soal pasokan pangan dan juga pupuk ke Indonesia begitu? Ya, ini dua hal-hal yang sangat penting ya keduanya ya. Tapi saya kira untuk menghentikan korban pas lebih dahulu untuk perang itu saya kira jadi misi yang harus jadi prioritas Jokowi. Nah, upaya yang dilakukan Jokowi saya kira harus juga dilakukan oleh negara-negara lain yang dalam banyak organisasi, misalnya NATO, PBB dan ASEAN misalnya. Jadi tidak hanya bisa berdiri sendiri untuk melakukan itu. Nah, yang kedua soal pangan, komoditas pangan ini itu menjadi sangat penting karena apa? Karena Indonesia sendiri menjadi salah satu importer gandum untuk Ukraina ya. Jadi kalau misalnya teman-teman makan mie instan itu salah satunya mungkin impor gandumnya itu dari Ukraina. Yang jadi masalah adalah ketika terjadi soalan terganggunya distribusi pangan gandum, beberapa negara-negara miskin misalnya atau negara-negara berkembang itu juga sangat tergantung dengan dua negara ini baik maupun komoditas lainnya. Sehingga ketika komoditas pangan terganggu maka instabilitas bisa terjadi di dalam negeri. Baik, artinya ada poin lain yang kemudian selain kemanusiaan tadi yang juga dibawa begitu ya. Tapi saya tertarik dengan perspektif kemanusiaan yang kemudian Mas Nugi sebutkan. Saya coba ke Mas Elvan, bagaimana kemudian Detik.com juga melihat soal ini Mas? Apakah perspektif kemanusiaan tadi lebih ditonjolkan ketimbang soal-soal masalah pasokan-pasokan tadi begitu? Oke, Bram. Terima kasih. Menarik sekali ya. Saya kira langkah yang dilakukan Presiden Jokowi ini sangat membanggakan ya. Bagaimana Presiden Jokowi itu menjalankan amanat konstitusi
di mana Indonesia itu harus berpolitik bebas aktif dan turut menjaga perdamaian dunia. Ya. Dan itu dijalankan oleh Jokowi dengan mengunjungi Rusia dan Ukraina yang sedang berperang. Jokowi juga adalah kepala negara Asia pertama yang datang ke Rusia dan Ukraina dan ditemui secara terbuka. Baik. Dan Jokowi cukup berani membawa ibu negara. Saya kira ini luar biasa ya keberaniannya ya. Artinya memang berangkat dengan misi damai dan yakin akan tercapainya kedamaian gitu kan. Kemudian dilihat dari pertemuan Jokowi dengan bersama kedua pemimpin negara juga sangat intensif ya. Banyak jadi sorotan misalnya Jokowi dengan Putin yang sangat dekat dibandingkan dengan Putin dengan mediator dari negara lain misalnya. Saya kira itu memang ada pengaruh di sejarah kita di masa lalu dengan Rusia yang punya kedekatan. Tapi itu juga sesuatu yang positif saya kira. Artinya sambil menyelam minum air ya. Kita punya misi perdamaian dan kita juga punya misi untuk negara kita. Baik. Seperti kita tahu memang selain membawa pesan dari Presiden Ukraina, Jokowi juga pulang dengan membawa sejumlah tawaran dari Putin, salah satunya untuk pembangunan IKN, membangun kereta di IKN, kemudian tenaga nuklir untuk industri dan lain-lain. Saya kira itu menyelam sambil minum air dan sekali mengayuh itu istilahnya beberapa pulau terlampau. Saya kira itu positif. Tapi saya sepakat bahwa misi utama adalah perdamaian dunia dan jangan cepat menjudge apakah Jokowi berhasil atau tidak. Karena kehadiran seorang Jokowi sebagai mediator yang menawarkan diri menjadi mediator perdamaian, tentu pada akhirnya yang berdamai ya mereka juga, Rusia dan Ukraina. Ya. Setidaknya negara kita sudah mencatatkan dalam sejarah bahwa Indonesia ada dalam upaya perdamaian Rusia dan Ukraina. Baik. Dan ketika nanti berhasil atau tidak, tentu masih ada waktu yang perlu kita tunggu. Nanti tentu akan ada pembicaraan berikutnya. Begitu, Bram. Baik, artinya paling tidak kita bisa mencatatkan nama begitu ya di langkah awal resolusi perdamaian begitu. Nah, kemudian saya juga tertarik tadi Mas Elvan mengatakan bahwa jangan keburu klaim berhasil atau tidak begitu. Nah, ini kan kalau kita lihat Mas, kemarin Putin rasanya sedikit sekali menyinggung soal invasi di Ukraina. Apakah kemudian ini sebenarnya mempersempit peluang Jokowi dan juga Indonesia sebenarnya menjadi mediator perdamaian, Mas Elvan? Saya kira bukan cuma Rusia ya yang mencoba untuk mengalihkan tanda petik ya isu pertemuan seolah-olah ini tidak ada kaitannya dengan tipis kaitannya dengan misi perdamaian dunia. Karena dari Ukraina pun begitu. Mereka menyampaikan bahwa pertemuan mereka lebih kepada soal perdagangan segala macam gitu misalnya. Rusia juga malah lebih banyak mengisahkan masa lalu dan mensupport ke masa depan segala macam. Saya kira itu adalah bunga-bunga demokrasi ya ketika dua negara yang sedang bertikai itu didamaikan. Tentu mereka nggak serta-merta menerima begitu saja upaya kita menjadi mediator. Artinya apa yang dilakukan Jokowi ini masih panjang dan saya kira ini menjadi tonggak yang baik untuk pemimpin Asia. Mungkin setelah ini akan ada siapa lagi yang datang. Mungkin dari negara-negara yang lebih besar mungkin jangan malu dong mereka Indonesia yang istilahnya kita tuh negara yang belum sangat maju gitu, malah kita yang ambil inisiatif. Jadi mudah-mudahan setelah ini mereka bersama-sama mendorong perdamaian, sehingga apa yang dilakukan Jokowi ini menjadi sebuah cikal bakal perdamaian untuk Rusia dan Ukraina. Hari ini misalnya ada beberapa yang mempertanyakan, kok masih ada penyerangan, berarti Jokowi gagal dong. Saya tidak sepakat dengan itu. Gitu, karena memang seperti saya sampaikan tadi, jangan cepat mengklaim ini gagal dan jangan cepat pula mengklaim ini berhasil. Karena sedikit apapun itu usaha kita dalam mendamaikan dunia seperti amanat undang-undang dasar itu harus kita jalan dan ketika kita jalankan itu ada pertanggungjawaban seorang presiden kepada rakyatnya, kepada dunia. Begitu, Bram. Baik, ini tadi Mas Elvan sudah menyinggung soal oleh-oleh yang dibawa ke Indonesia. Begitu saya ingin ke Mas Nugi. Mas Nugi, bagaimana potensinya ketika Putin sudah menyinggung sedikit investasi di IKN, ada nuklir untuk pembangunan dan industri juga, begitu. Apakah ini angin segar buat investasi di Indonesia, Mas Nugi? Ya, kalau dilihat dari sejarah memang kita menerima banyak bantuan ya antara dulu Uni Soviet dengan Indonesia. Misalnya Uni Soviet waktu itu ikut membangun Stadion Gelora Bung Karno, kemudian Rumah Sakit Persahabatan, kalau nggak salah itu Hotel Indonesia ya. Jadi persoalan investasi kemudian kerjasama sebenarnya sudah lama dilakukan oleh Rusia dengan Indonesia. Nah, saya kira dengan tawaran-tawaran seperti itu, Indonesia punya peluang besar untuk meningkatkan kerjasama antara kedua negara di banyak hal ya. Tadi disebutkan soal energi dan saya kira Rusia jadi salah satu negara yang punya produsen energi yang terkenal dengan gas ya di Rusia. Nah, saya kira untuk urusan energi Rusia juga bisa jadi salah satu mitra Indonesia untuk ke depan.
Baik, artinya ini masih menjadi langkah awal begitu ya, tidak hanya tadi soal perdamaian tapi juga soal investasi. Mas, saya juga punya pertanyaan terakhir soal ini begitu ke Mas Nugi dulu. Apakah ini kemudian juga sebagai langkah pengamanan untuk G20 begitu? Seakan dari G7 ke Blok Barat, terus kemudian sekarang ke Rusia untuk mengamankan bahwa semua peserta G20 akan hadir dan pelaksanaan akan lancar begitu nanti di Bali. Seperti apa Mas Nugi? Saya kira itu jadi dampak yang positif buat Indonesia untuk acara G20 menjelang akhir tahun ya. Inisiatif Presiden Jokowi untuk datang ke dua negara, Ukraina dan Rusia, menjadi satu catatan penting bagi mereka bahwa Indonesia sebenarnya bebas aktif dan punya posisi terhadap perang kali ini. Nah, saya kira dan keduanya juga sudah mendapatkan undangan untuk datang ke Bali, ke Indonesia. Jadi ini menjadi satu nilai plus ya buat Jokowi dan Indonesia sendiri untuk mengundang kedua negara ini. Baik, walaupun Zelensky rasanya belum menjawab dengan tegas begitu ya, mengatakan akan datang jika perang usai. Saya akan ke Mas Elvan, seberapa optimis kemudian undangan ini akan dihadiri begitu oleh kedua negara dan blok ini begitu Mas Elvan? Saya kira pasti Presiden Jokowi membawa ini ya, misi soal event yang akan diadakan di Bali ya akhir tahun ini ya, Oktober nanti. Dan kemarin kalau dari pernyataan-pernyataannya kan kedua pemimpin negara itu menyatakan dukungan kepada Indonesia untuk menyelenggarakan G7 ya kan. Memang tantangannya adalah Jokowi itu sebetulnya antara mengundang mereka datang atau mereka nggak datang, sehingga negara-negara yang mengancam nggak datang itu datang begitu. Jadi memang Jokowi sedang memainkan politik diplomasinya. Bagaimana agar semua negara itu merasa nyaman dengan Indonesia sebagai penyelenggara. Sehingga nanti akhirnya mereka pada mau datang gitu. Kanada sudah menyatakan akan datang walaupun Putin datang misalnya. Dan beberapa negara kan masih mengancam nggak datang kalau misalnya Rusia hadir gitu misalnya karena sedang ada peperangan segala macam. Saya kira kemarin apa yang dilakukan Jokowi kemarin salah satu misi yang tidak disampaikan memang adalah itu soal bagaimana bisa menjalankan akhir tahun ini dengan sukses gitu. Dan saya kira nanti akan kelihatan lah datang atau tidak datang, tapi apapun yang sudah dilakukan Jokowi ini akan sangat dihargai oleh para pemimpin negara anggotanya, anggota G7 yang akan kumpul di Bali nanti. Saya kira itu akan berdampak sangat positif terhadap nanti rapat G7-nya nanti. Baik, tapi walaupun kita harus tetap melihat begitu ya di akhir tahun seperti apa G20 nanti akan berlangsung dan siapa saja negara yang hadir dan sempat mungkin menggertak tidak hadir begitu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Elvan dan juga Mas Nugi. Kita akan masih melanjutkan editorial view dengan bahasan lainnya, yaitu bahasan pemekaran Papua. Tapi usai jeda, kami akan segera kembali untuk Anda.